Pemirsa, berjumpa kembali dalam Zooming with Primus, yang kali ini kita mengangkat tema prospek mobil listrik, tentu di Indonesia. Pengembangan mobil listrik sudah menjadi komitmen pemerintah Republik Indonesia, karena pada tahun 2019 itu ada Perpres nomor 55 tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Nah, sudah hadir 3 narasumber kita yang kompeten di bidangnya. Kita menyapa pertama Bapak Satrio Sumante Brojonegoro, Penasihat Khusus Bidang Kebijakan Inovasi dan Daya Saing Industri Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi. Selamat siang Pak Satrio. Selamat siang Pak Primus. Narasumber kedua adalah Pak Dino Riyandi, Direktur Utama PT Bakri Auto Parts. Selamat siang Pak Dino. Selamat siang Pak Primus. Ya, kemudian Pak Sarjono Joni Citro Kusumo, Direktur Utama PT Transjakarta. Selamat siang Pak Satrio. Pak Sarjono. Selamat siang. Ya. Pak Primus. Kita mulai dari Pak Satrio, karena kita kepingin tahu policy. Nah, kita tahu bahwa kesadaran dunia yang mengemuka, sebutlah 3 dekade terakhir ini adalah kesadaran terhadap global warming yang sudah berdampak pada climate change ekstrim. Dan pada tahun 2015 itu pada KTT Paris ya, ke-21 dirumuskan Paris Agreement. Indonesia ada di situ dan kita menyetujui untuk mengurangi emisi karbon. Kita sama-sama dengan negara-negara lain untuk mencegah jangan sampai kenaikan suhu itu lebih dari 1,5%. Dan salah satu solusinya adalah kita mengurangi emisi karbon ini. Nah, kita mengembangkan mobil listrik sebagaimana negara-negara lain. Ini bagaimana perspektif Indonesia dan program ke depan, Pak Satrio? Baik, terima kasih Pak Primus. Indonesia mempunyai komitmen untuk mengembangkan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk 3 hal utama. Ya, yang pertama, tadi disampaikan oleh Pak Primus juga, kalau kita bersepakat untuk menurunkan emisi karbon supaya pemanasan udara itu, pemanasan cuaca menjadi lebih rendah. Jadi aspek pertama adalah masalah pengurangan emisi karbon. Hal yang kedua, kita mau capai dengan kendaraan listrik adalah untuk mengurangi impor bahan bakar minyak atau BBM. Karena setiap hari Indonesia itu mengimpor BBM sejumlah 800.000 barrel per hari. Nah, kalau kita kembangkan kendaraan listrik, maka impor tersebut akan pasti jauh berkurang. Nah, hal yang ketiga, yang mungkin ini yang untuk Indonesia barangkali sesuatu yang sangat krusial menurut saya, yaitu kita mencoba untuk mengembangkan kapasitas industri nasional. Dalam hal ini, kendaraan listrik adalah target dari kita untuk Indonesia nantinya menjadi salah satu pemain industri tingkat dunia. Mengapa demikian? Karena pengembangan mobil listrik adalah sesuatu yang saya anggap masih bisa kita raih dengan kemampuan kita sekarang dan masih bisa bersaing dengan teman-teman dari Cina, Jepang, kemudian Eropa dan sebagainya, atau Korea juga. Mengapa demikian? Karena kalau Indonesia ingin mengembangkan otomotif atau mobil yang berbasis fosil atau ICE, motor bakar, maka kita tidak pernah mungkin bisa bersaing atau bahkan mengejar ketertinggalan yang ada sekarang saat ini. Oleh karena itu, waktu Presiden Jokowi mencanangkan perlunya kita kembangkan mobil listrik, saya katakan ke Pak Menko sebagai yang menugasi saya, inilah saatnya Indonesia untuk bangkit. Indonesia kalau ingin bangkit industrinya, inilah saatnya. Karena apa? Mobil listrik
adalah sesuatu teknologi yang relatif sederhana dibandingkan dengan motor bakar yang berbasis bensin. Nah, jadi 3 hal itulah yang kita ingin pastikan bahwa Indonesia akan ke depan mempunyai peran dalam pengembangan mobil listrik di tingkat internasional. Itu sebabnya ada Perpres 55 2019 tentang percepatan pengembangan motor listrik berbasis baterai. Kenapa berbasis baterai? Karena itu yang menjadi kekuatan kita. Indonesia, kita mempunyai tambang nikel yang luar biasa. Kita juga punya tambang kobalt yang luar biasa. Punya tambang mangan yang sangat besar. Itu semua merupakan bahan baku baterai lithium yang merupakan jantung dari kendaraan listrik. Maka insya Allah kita ingin kembangkan konsep ini, Pak Primus. Iya. Itu kira-kira yang dapat kami sampaikan. Ya, baik Pak Satrio. Saya ke Pak Dino. Apakah pengembangan mobil listrik yang sudah dicanangkan oleh pemerintah ini kita hanya ikut-ikutan tren dunia agak utopis atau bisa kita wujudkan sebagaimana dijelaskan oleh Pak Satrio tadi, Pak? Oke, terima kasih Pak Primus. Dari sudut pandang kami ya sebagai pemain swasta di sini ya, selain kita juga punya keinginan luhur ya, seperti yang tadi sudah disebutkan oleh Profesor Satrio, untuk lingkungan, untuk juga concern mengenai kenyataan bahwa kita harus mengimpor minyak segitu banyak, dan juga mengutilisasi kemampuan teknologi kita. Kita juga tentunya juga melihat peluang juga di sini, peluang bisnis di sini juga ya. Karena kita juga sebelumnya adalah pemain otomotif, industri otomotif sebagai komponen, dan naturally kita juga mau berkembang untuk menjadi pemain yang lebih besar dari itu. Dan kita lihat arah pengembangan otomotif di kedepannya yang paling visible adalah kendaraan listrik, karena ini udah inevitable bahwa semua orang akan larinya ke situ. Dan kita lihat ini ada peluang yang nyata, makanya kita berkomitmen untuk melakukannya. Dan juga bukan kalau bisa malah kita jadi pelopor, Pak. Jadi kita bisa lihat mungkin salah satu pelopor kendaraan listrik. Dan specifically kita di sini kita memang berkecimpung di bidang bis listrik. Jadi kendaraan listrik juga macam-macam ya, bisa ada bis, bisa passenger car, bisa motor atau bisa sepeda. Tapi kita berkecimpung sengaja di bis listrik karena kita lihat kalau kita mau mewujudkan keinginan luhur kita untuk memperbaiki lingkungan di kota besar itu, yang memberikan sumbangan polusi terbesar adalah sebenarnya kendaraan umum, terutama bis. Karena bis itu kan ya mungkin sehari jalan 200 km atau lebih dibandingkan kendaraan pribadi. Jadi kalau yang memberikan kontribusi ada besar. Jadi kalau kita bisa menggantikan bis yang konvensional ini dengan bis listrik, saya yakin angka polusi di kota-kota besar ini, termasuk di Jakarta atau khususnya di Jakarta, bisa akan terkurangi. Iya. Itu, Pak Bimo. Baik Pak Dino, sekarang Pak Sarjono. Pak Dino tadi bicara dari sisi produsen, dikatakan bisa memproduksi mobil listrik ini. Nah sekarang bagaimana konsumen, apalagi angkutan umum yang disebut kalau Pak Dino yang paling banyak berkontribusi terhadap polusi. Silakan Pak Sarjono. Baik, jadi kalau dilihat dari sisi pengguna daripada produk bis listrik ini, tentunya nanti kembali ke sebuah pertanyaan, berapa sih working capital atau modal awal yang harus dikeluarkan oleh masing-masing operator. Jadi nanti operator ini yang akan membeli dan mengoperasikan itu di bawah Transjakarta sebagai bus management company. Nah, Transjakarta sendiri memang sudah menargetkan bahwa di tahun 2030 seluruh bis kita itu merupakan electric vehicle atau bis listrik. Nah, totalnya hampir 12.180 unit di akhir tahun 2030. Kalau ini bisa kita jaga sama-sama, maka ini akan jadi achievement tersendiri baik buat Jakarta maupun buat Indonesia. Namun demikian, kembali lagi tadi pertanyaannya, seberapa besar working capital atau modal yang harus dikeluarkan di depan untuk mendapatkan unit-unit bis ini. Kenapa itu menjadi concern-nya Transjakarta? Karena pada waktunya nanti hitungan dari operator itu jatuhnya ke rupiah per kilometer. Rupiah per kilometer ini yang akan dikelola oleh Transjakarta.
Nah, kalau rupiah per kilometernya ini terlalu mahal, maka ini akan memberi stres tersendiri atau beban tersendiri terhadap APBD Jakarta. Karena Transjakarta sejauh ini masih fully subsidized atau mendapatkan subsidi penuh terkait dengan pelayanan transportasi publik. Nah, mungkin nanti dari tempatnya Pak Prof gitu ya, untuk menjawab tantangan tentang bea masuk, Prof, gitu. Jadi satu-satunya yang kita pikir pemerintah bisa turun tangan adalah menakar keseriusan untuk mendapatkan udara bersih ini dengan pendapatan, gitu ya. Jadi kalau memang bea masuk yang nilainya hampir 40% itu bisa katakan didiskon atau diberikan dispensasi untuk tidak dibayarkan, maka promoting tentang electric vehicle, promoting tentang udara bersih ini akan jauh lebih affordable untuk semua pihak, gitu. Nah, kalau ini bisa terjadi, saya dari hasil uji coba kita sebenarnya bedanya nggak terlalu jauh antara bis-bis berbahan bakar solar dengan bis-bis yang elektrik. Kalau umpamanya tadi keringanan itu bisa diberikan kepada produsen ataupun kepada operator yang melakukan impor itu. Nah, di sisi lain nanti lagi di tempatnya Prof ini, ya kan, ada concern tentang kandungan lokal, ya, jadi tentang seberapa besar kandungan lokal di dalam bis tersebut. Gitu. Saya pikir sih kita nggak perlu khawatir soal itu karena tempatnya Mas Dino memperhatikan itu, gitu ya. Di tempatnya mobil anak bangsa juga memperhatikan itu dan beberapa calon-calon manufaktur mobil listrik juga memperhatikan itu. Iya, Pak Sarjono. Ini masalah balance saja sih. Ya, menarik sekali. Jadi yang dipentingkan oleh Pak Sarjono sebagai konsumen adalah bagaimana price. Karena ujung-ujungnya bisa enggak Transjakarta ini dipakai oleh masyarakat dengan harga yang terjangkau. Kan begitu kan Pak, dari sana. Nah, kalau bagian Pak Sarjono enggak terlalu peduli apakah ini 100% berapa persen produksi lokal, terpenting mobil listriknya ada dan kemudian harganya bisa terjangkau, kan begitu. Nah, oleh karena itu tadi konsen bagaimana sekarang ini fakta kita masih impor 40% bea masuk itu ya. Nah, ini menarik, nanti kita akan bahas lebih lanjut setelah jeda berikut. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami segera kembali.